Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Cuan-cuan sahut, pasti cuan Anda kalau menurut Mas Bro. PTC itu yang utama, bukan yang lain. Sekarang udah 409 juta. Mau apa Anda dikasih tahu pada ngaya 80% masukkan PTC, yang lain itu nanti gampang, nggak jelas. Naik turun tuh biasa, turun dikit sudah gemboran ya, cut loss bubar kabur. Ketika sekarang naik dikit, baru naik dikit aja sudah gemboran lagi kayak kambing mbak-mbak. Kapan turunnya Mas Bro, kapan turunnya Mas Bro? Model apa bermain kripto seperti itu? Sabar, ada momennya. Waktu bull run ada, waktu winter ada, akumulasi ada, bear market, bull market, bull. Bermain kripto sudah puluhan tahun masih on aja. Bercanda ya. Kapan Anda kaya? Ya biasa untuk yang awal, untuk pemula saya ingatkan ya, jangan bermain micin, bahaya. Nanti saya kasih tahu untuk micin PP aja, PP dulu. Gambling, tapi gambling nggak menghayal. Ngapain Mas Bro ngibul-ngibul jutaan-jutaan RP1 Binance berangkas garasi, omong kosong. Itu untuk pemula yang baru masuk channel Mas Bro biar ngerti. Kalau yang sudah lama ya saya rasa sudah paham ya. Jadi ini ada kenaikan BTC ya, nanti akan saya kasih tahu berita mengenai Polygon. Mantap, ini akan saya bahas dengan Polygon. Ini harus tahu ya, kita harus ngerti nggak? Jangan bodoh-bodoh bermain kripto, betul-betul dipelajari secara mendalam. Mendalam itu apa ya? Jangan asal mendalam, asal main dalam, buka titik glus. Itu Anda pikirannya hanya ke situ mulu, makanya nggak cuan-cuan. Ya, ini saya kasih tahu, kripto itu ada karakternya Bro. Tahu nggak, ngerti nggak karakter? Nanti karakter aja masih tanya. Apa itu karakter? Plotter apa? Apa cater yang ada Anda ya. Jadi yang saya maksud bahwa koin itu ada karakternya, juga ada apa namanya yang perlu kita pahami. Untuk SRP Cardano itu untuk long invest jangka panjang. Tahu nggak? Jangka panjang, bukan jangka pendek. Jangan sekarang beli besok ditanyakan ya. Kalau yang mau cepat cuan, tapi bukan berarti besok ya. Tunggu bulan yang akan datang, yang naiknya akan lebih tinggi daripada Cardano ataupun SRP. Biasanya ada di Polygon. Kenapa di Polygon? Ini pemimpin daripada layer 2-nya untuk ETH, juga termasuk banyak proyek-proyek yang investornya juga banyak paus. Untuk di Polygon ini untuk perlu ada cerna ya, untuk Anda mengerti ya, bahwa Polygon ini market cap-nya barang sebagus ini, tapi di kelasnya ya, maksudnya di top CMC yang top apa namanya, top market top itu. Ini koin Polygon itu maksudnya koin papan atas, market cap-nya cuma 75 triliun, sedangkan seperti Tron, Solana aja di atasnya ya, SRP apalagi didengkot, Cardano didengkot ya, Dogecoin yang koin meme aja masih di atas daripada Polygon. Maka kalau Anda ngerti karakternya, Polygon itu akan kenaikannya akan lebih tinggi dan akan lebih mudah. Yang mana biasanya history ya, ketika masuk Polygon itu bisa untuk trading, bisa untuk dimainkan, karena ketika bull market itu naik tinggi ya, ketika jatuh lagi, kalau SRP Cardano ketika jatuh itu kan merosot terus. Tapi kalau Polygon ini ada ronde kedua, ketiga, keempat Bro, naik turun, ada namanya bull trap segala macam, karena di situ banyak paus yang berscalping ataupun di dalam Polygon ini. Makanya bisa untuk mencari cuan banyak di Polygon, tapi untuk hanya bull run yang akan datang saja. Tapi kalau untuk daripada long invest jangka panjang itu SRP sama Cardano. Paham ya, dari situ ngerti ya. Jadi ada karakternya, bisa Anda pelajari bahwa SRP Cardano itu dia bukan seperti Polygon, dia blockchain ya, yang mana berdiri sendiri dan market cap-nya sudah gede. Untuk long invest jangka panjang
mantap. Tapi kalau untuk cari cuan buluran yang akan datang lebih besar, biasanya ada di Polygon yang mana market cap-nya masih kecil, tapi kecil bukan kecil sekelas micin, harus paham ini sekelas di koin papan atas top CMC, yaitu di Polygon. Kalau Polygon itu bukan blockchain sendiri, tapi di layer 2-nya daripada ETH. Kok kenaikannya tinggi? Karena market cap-nya masih kecil ya, untuk di dengkot top CMC itu masih kecil, tapi ya besar kalau untuk micin. Ini bukan disamakan dengan micin, harus ngerti, harus paham Anda ya. Dan di situ ini jaringannya daripada ETH Polygon itu banyak pausnya, di situ banyak whale-nya, paham ya? Jadi ngerti ya, nggak usah panjang-panjang ya. Langsung ini saya akan betul-betul sungguh-sungguh mengedukasi, mempelajari secara mendetil dalam bermain kripto agar Anda cuan ke depan. Saya nggak ngajak-ngajak Anda melarat ya, melarat aja ngajak-ngajak orang. Kalau cuan ngajak-ngajak baru mantap, paham ya? Berikutnya akan langsung aja saya melihat daripada berita Polygon ini, yaitu implementasi Polygon 2.0 telah dimulai dengan perilisan 3 PIPS atau PIPS, es krim bukan ya. Apa yang kita perlu diketahui di dalam ini, Anda lihat Polygon proyek penskalaan Ethereum telah mengambil langkah besar menuju masa depan dengan mengumumkan resmi tentang implementasi Polygon 2.0 dengan rilis 3 Polygon menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan skalabilitas Ethereum. Jadi proyeknya bukan proyek Mardiah ya, proyeknya bukan proyek abal-abal ece-ece seperti meme coin jengking. Ini betul-betul proyek yang nyata kalau Anda ingin investasi di Polygon ini untuk buluran yang akan datang. Cuan TP nanti turun lagi, kita baru ambil lagi untuk buluran yang berikutnya. Jadi harus pahami ya, kalau Polygon itu kenaikannya lebih tinggi daripada XRP Cardano, tapi untuk namanya untuk buluran saja, bukan untuk long invest jangka panjang. Kalau jangka panjang ya syukur-syukur ya, tapi yang jelas kenaikannya untuk jangka pendek sampai buluran yang akan datang itu akan lebih besar dari XRP ataupun Cardano, karena ini ada di layer 2-nya daripada Ethereum yang proyeknya progres terus, dan di situ banyak paus, banyak whale yang ikut bertanding bermain di dalam Polygon ini. Serta anaknya Donald Trump kan juga investasi di Polygon kan banyak ya. Ini perlu Anda diketahui di situ ya. Berdasarkan cuitan akun Twitter pada 14 September 2023, mereka mengumumkan bahwa implementasi Polygon 2.0 telah dimulai dengan dirilisnya 3 proposal perbaikan Polygon PIP. Selanjutnya akan saya bahas PP ya. Jadi langsung saja, perlu Anda ketahui, Mas Bro tetap gambling ya, di sini gambling ya. Ini PP ini menurut Mas Bro, jadi karakternya, historinya harus pelajari secara mendalam dalam bermain kripto itu. Jangan hanya mendengarkan berita sana sini yang nggak Anda tanpa pelajari. Jadi jangan on dilihat faktanya, dilihat bagaimana kedepannya itu sebetulnya sudah bisa diraba-raba, bisa diterawang ya. Anda aja kalau malam nggak tanpa meraba-raba, tanpa menerawang aja kena, padahal di tempat gelap gulita ya. Kacau ada ini, kemana aja larinya ya. Kalau giliran ini yang jelas seperti ini, karakternya bisa dipelajari dengan jelas, yang mana faktanya sebetulnya bisa kita kaji, tapi Anda nggak mau mengkaji, nggak mau menganalisa, nggak mau belajar tentang koin PP ini. Tapi kalau masalah gituan malam-malam tanpa diraba, tanpa diterawang, langsung kena aja, cus. Kemana aja Anda ini ya. Tapi kalau giliran belajar di PP seperti ini yang udah jelas kasat mata kayak gini, Anda nggak mau belajar, jingklakan, pusing, kacau, harga turun, Mas Bro, turun dari Hongkong. Ini saya jelaskan secara fakta bahwa PP ini masuk di Binance. Ini kalau yang bodoh nih saya kasih tahu. Ya kalau masuk Binance aja nggak RP1, ya nanti mau masuk kemana lagi? Mau jadi RP1? Kalau udah masuk Binance nggak RP1 ya udah gagal Mas Bro. Selamanya akan longsor. Itu kebodohan kita, nggak mau belajar. Yang penting itu lolos Binance dulu. Kalau sudah nengkreng di Binance, pertempuran nanti di saat bull market. Paham nggak? Ngerti nggak? Kalau udah nengkreng di situ, paus-paus nanti tinggal masuk saja ketika dimainkan di situ. Ini jangan ya, maaf ya.
Coba Anda, ini yang gampang lah, yang masih yang masih bodoh saya jelaskan. Ketika Anda mau bermain lurah, Anda itu lolos dulu. Kalau sudah lolos sebagai kandidat, ya Anda itu baru bermain, nanti orang baru nyoblos. Nah kalau belum ada lolos untuk jadi kandidat, bagaimana Anda mau mencalonkan jadi lurah? Akan dipolos atau yang namanya lolos sebagai kandidat aja belum? Ya seperti apa contohnya? Ya seperti Pris Baby Duke itu kan belum lolos ke BNN, walaupun dia belum sampai BNN, RP1 ya jauh lah. Tapi kalau ini RP1 udah dekat sekali, yang namanya ini udah sampai BNN bro, tinggal buka titik blue saja. Paham, harus dipelajari secara menyetil di dalam bermain kripto. Mas Bro akan sungguh-sungguh gak main-main. Yang mau, yang mampir ke channel Mas Bro mudah-mudahan pada kaya raya ke depan. Ini kan jelas secara faktanya, rankingnya masih di top CMC 100. Mau ngomong apa? Taran turun Mardia, turun bro. Yang ini aja market capnya masih ketahuan. Kalau yang lain Pris 1 triliun, apalagi BP Duke juga kurang jadi 3 triliun, cuma 2,3 kan begitu. Lah ini kemarin turun dikit langsung naik lagi, yang mana volumenya juga di sini yang mana peredaran suplainya aja udah beredar semua ya, terus juga suplainya lebih sedikit daripada koin meme yang lain. Masuk BNN iya tanpa keluar-keluar, mau dibilang apa top CMC iya ya. Yang ini masih market capnya juga masih gede, masih 4,1 triliun. Kemarin kan cuma 38, ini artinya market capnya naik bro. Ya taran turun, bikin sewot aja. Belajar yang mendetil. Ketika malam-malam tanpa meraba-raba buka titik close. Ketika di sini kayak gini yang ada fakta, ada karakternya, historinya, bisa diterawang, bisa dipelajari. Ini yang nanti akan dimainkan pause. Coba sampai 4 triliun lebih, itu artinya ada pause. Ya nanti bertahap pelan-pelan. Saya kemarin udah yakin ketika turun saya mau serok ya. Ketika sudah naik ya nunggu turun lagi. Bagaimana kepriben sampean? Belajar di mana sih? Belajar ilmu apa sih? Ilmu hitam Anda pelajari, dikasih tahu yang ilmu bener Anda nggak mau. Waduh kacau. Ya di sini keras didikannya, nggak kuat loncat sana kabur. Ya ke jurang atau bercanda ya. Udah saya rasa cukup untuk hari ini ya, untuk menambah semangat Anda di dalam bermain kripto, agar ngerti, agar belajar, dicerna lagi ya. Berita jangan dimakan mentah-mentah ya, Anda saring kembali, riset mandiri, mandi sendiri, jangan saya cekokin melulu. Belajar yang serius, yang sungguh-sungguh. Perbedaan Matic, Polygon, SRP, Tetek Bengak itu semua kalau dipelajari karakternya ketahuan, berbeda-beda, naik turunnya kemana-kemana itu jelas. Ya saya rasa itu aja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa itu pasti ya. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang, jangan Anda pakai ya. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.